Jadilah ikan yang tetap tawar di laut yang asin. Jadilah yang mewarnai, tapi jangan terwarnai. Kita bisa bergaul dengan banyak orang, tapi kita harus tetap punya prinsip. Ruang cerita, setiap kehidupan punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ruang Cerita. Setiap cerita punya ruangnya sendiri. Oke teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu perkenalkan, nama saya Tri Hernanda Indraswara dan ada kakak cantik yang di sana. Saya Mamai. Dan di sini kami berdua akan memandu podcast ini pada siang kali ini, teman-teman. Nah, untuk sebelumnya, untuk memperdalam lagi kita ke dalam pembahasan, kita akan membahas tema yang benar-benar penting banget nih di usia 20 tahunan teman-teman, yaitu yang bernama quarter life crisis. Nah, kita itu ada di fase 20 tahunan itu saat pemuda-pemuda sekarang itu bingung ya, hilang arah ya, kayak seakan-akan dibayang-bayangi oleh ekspektasi sukses gitu yang harus ada di dalam diri setiap para pemuda. Nah, untuk itu teman-teman, di sini kita akan mengundang narasumber yang benar-benar berkompeten di bidangnya teman-teman, yang hebat, yang bersinergi ya. Kita perkenalkan narasumber kita, Dr. Rahmatul Husni, S.Hum MPDI. Nah, beliau pakar yang bukan cuma paham teori, nah tapi juga paham dinamika anak muda. Nah, beliau juga merupakan seorang dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, peneliti di Center for Gender Studies, dan juga pengajar di At-Taqwa College Depok. Selain itu, beliau juga aktif menulis. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang selalu menginspirasi lewat tulisan dan kiprahnya di dunia pendidikan. Welcome Husni. Selamat datang Ibu di podcast Ruang Cerita. Oke, terima kasih ya, Mama Tri sudah mengundang saya di sini. Jadi mau bahas apa nih? di sini kita kan ingin membahas quarter life crisis ya Bu ya. Tadi udah dibahas dari sini juga tadi sama Tri. Jadi di saat kita di usia sekarang tuh kita nggak tahu gitu, hilang arah ya, akan kita itu dibayang-bayangi oleh ekspektasi orang-orang kita harus sukses ya di usia 20 tahun ini kan. Akan tetapi kita juga memiliki tekanan gitu dari sosialnya, dari keluarga, dari ekonomi mungkin. Nah, jadi kita langsung pembahasan aja Bu ya. Jadi saya bertanya, kalau dengar kata 20-an gitu ya, pertama apa yang langsung terlintas di pikiran Ibu? Terus menurut Ibu wajar gak sih kalau usia 20 tahunan itu penuh dengan tekanan? Oke, langsung saya jawab nih. Iya, Ini saya bingung mau ngadep ke Mama ya Pak Ketri. Oke, jadi yang terlintas pertama kali ya, kalau saya itu adalah semangat. Oke, semangat. Karena jiwa muda banget gitu ya. Usia 20 itu berarti saya mau menyelesaikan S1. Ya, seingat saya itu ya 2012 saya selesai S1, itu berarti di usia 21 tahun. Jadi yang terlintas itu adalah di usia segitu sedang hobi-hobinya berorganisasi, ya, menjaring pertemanan dengan baik berbagai lintas program studi, kampus, ya, menjadi delegasi juga dari kampus untuk perwakilan ke ILMIPSI. Dulu tuh ada Ikatan Lembaga Mahasiswa Sastra dan Ilmu Budaya se-Indonesia. Ini saya ingat banget memori-memori itu semangat, ya, penuh dengan semangat. Dengan semangat ya Bu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa berapi-api gitu ya masa muda itu ya. Mungkin bisa dijelasin Bu, di usia segitu kenapa sih penuh dengan tekanan gitu ya dari kobaran semangat yang berapi-api itu? Nah, ini nih, saya tuh pengen meluruskan dulu terkait istilah quarter life crisis. Yang kita tahu kan istilah itu dari Barat ya, yang
mencetuskan istilah itu adalah Alexander Robin ya. Di dalam buku beliau itu beliau mengarang kalau di masa 20 sampai 30 tahun itu terjadilah semacam krisis ya karena banyaknya pressure, tekanan mulai dari karir mungkin, kemudian pertemanan ya yang mungkin mulai mengerucut ya, kayaknya kita mulai milih-milih gitu. Kemudian juga dalam hidup mungkin kayak mulai ditanya kapan nikah. Ini udah mulai ditanya-tanya belum? Ya mamai mungkin kan ya kapan wisuda? Ya jadi mulai ditanya-tanya. Nah, jadi kemudian melihat waktu itu fenomena para pemuda-pemudi di barat yang di usia segitu tuh usia rentan banget. Ya, mereka kan 17 itu keluar dari rumah. Jadi di usia 20-an tuh mereka mencari jati diri. Nah, awal kebingungan tuh di situ. Karena mereka tidak punya panduan seperti kita. Kalau muslim kan punya panduan agama gitu ya. Ada panduan ilahiyah. Nah, sehingga kemudian masa-masa itu freedom. Ya, masa-masa kebebasan, dan yang terjadi ketika di masa kebebasan itu adalah bingung, kayak semua yang ini benar, yang ini yang mana nih yang mau diikuti. Nah, lalu muncullah kayak pressure dan beda juga identitas kita. Apa tuh perbedaannya? Kalau di barat, identity itu dibentuk karena achievement. Ya, jadi kalau kita nggak punya achievement, terutama achievement yang sifatnya duniawi gitu ya, karir, cuan, penghasilan segala macam. Nah itu kayak nggak berharga banget. Lalu kenapa kemudian pressure ya? Karena kayak usia itu kan dewasa awal ya sebenarnya. Jadi kayak di satu sisi masih ngerasa saya baru balik dari masa main-main gitu. Tiba-tiba sudah harus menjadi seorang yang dewasa gitu, harus ngayom segala macam. Nah itulah terjadi namanya confused ya, kebingungan. Nah, beda di Islam. Nah, di Islam usia 20 tahun ini kan beda ya, ada teori psikologi modern yang Erik Erikson ya, teori perkembangan manusia mengatakan di usia 20 tahun tuh manusia mengalami tadi ya kebingungan segala macam, intimasi, fase intimasi. Jadi kayak dari baru mulai dewasa lah gitu kan. Nah di Islam justru disebutnya udah balik. Jadi usia 20 tahun tuh kamu bukan anak-anak lagi, kamu tuh mukallaf, kamu sudah mengemban tanggung jawab sebagaimana orang dewasa, ya maka fase ini disebutnya justru bukan fase kebingungan, ya atau penuh tekanan, tapi disebutnya syabab. Syabab adalah pemuda yang selalu bersemangat. Ya kayak syabab gitu ya. Nah gitu, jadi kayak fase ada perbedaan mindset dalam memahami fase perkembangan ya dari psikologi modern dengan psikologi Islam, dan perbedaan mindset ini kemudian akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap apa peran kita di usia 20-an itu. Dan tadi kenapa kemudian ada tekanan-tekanan segala macam, kita akan bisa menyikapi tekanan-tekanan itu dengan baik gitu. Ya kan? Jadi kayak kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah nih, usia 20-an para sahabat Nabi pada ngapain? Ya kan? Kayak Mus'ab bin Umair sudah menjadi ini di usia 20-an tuh sudah menjadi pemuda yang tangguh gitu. Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu usia 21 tahun. Nabi Muhammad berdagang ke Syam, ya kan? Syam itu 1.500 km loh jauhnya ya kan, Tri, dari Mekah. Bayangkan, beliau sudah keluar negeri. Ini udah pada keluar negeri. Ya ini makanya ya harus semangat nih, karena Rasulullah di usia segitu udah berdagang ke multinasional lah jatuhnya, ke luar negeri. Jadi memang fase-fase kayak jiwa muda membara. Ya, makanya Roma Irama tuh bener darah muda ya kan? Darah harus semangat gitu usia 20-an itu. Nah, tapi karena ada istilah quarter life crisis, kemudian identik dengan tekanannya. Jadi beda sudut pandang Bu ternyata ya. Beda sudut pandang. Jadi gimana sih Bu ya? Kayak misalkan
kita nih sebagai umat muslim, jikalau dilihat kan banyak banget di seliweran di sana ya orang-orang malah ngebahasnya quarter life crisis Bu, daripada yang masa-masa balik nih, perpindahan dari yang remaja ke lebih numbuh dewasa lagi gitu ya, dari anak-anak menjadi numbuh lebih dewasa lagi gitu. Sepantasnya gitu ya, yang jadi pertanyaan itu bagaimana sih cara menyikapinya kita terhadap sudut pandang barat tersebut Ibu? Oke. Ya pertama kita harus kritis. Jadi memang saya melihat sebenarnya ini adalah realita yang nggak bisa kita nafikan juga, bahwa memang pemuda usia 20-an tuh nggak sama dong kayak di zaman, ya memang kenapa nggak sama, karena beda arus informasi yang begitu deras, ya teknologi, perkembangan teknologi yang masif. Kayak sekarang kita melakukan podcast bisa ditonton oleh jutaan, bahkan banyak sekali mata gitulah ya. Dulu kan informasi itu paling pelemparan batu gitu ke tetangga gitu ya, mulut ke mulut. Kalau sekarang kita cek video di sini bisa ditonton di mana gitu ya kan. Di Sumatera juga mungkin bisa nonton. Jadi harus informasi yang jelas, yang deras. Sementara bangunan diri atau kita sebut fitrah itu bisa saja mungkin belum terbentuk dengan matang. Jadi ada perbedaan antara arus informasi dan teknologi, sementara adab bermedia sosial misalnya, adab menggunakan alat-alat komunikasi itu belum terbentuk. Sehingga yang terjadi apa? Ya kan kita sering banget dengar cerita usia 20 tahun kemudian diculik oleh teman FB gitu ya, ya kan? Itu kenapa bisa gitu? Karena kan nggak punya prinsip, ya kan? Nggak tahu kemudian apa yang tepat untuk saya, yang benar, yang hak dengan yang batil yang harus saya ikutin gitu. Dan tadi bagaimana menyikapinya? Berarti kita harus kembali menggali ilmu, ya terutama seperti apa, terutama sirah nabawiyah, seperti apa sih pemuda-pemuda 20-an di zaman Nabi, atau nggak usah jauh-jauh ke zaman Nabi, zaman kita, ulama-ulama kita yang di zaman kemerdekaan misalnya, pejuang-pejuang kemerdekaan, Haji Abu Talib itu menjadi delegasi di kancah International Conference itu usia 20-an. Buya Hamka nikah usia 21 tahun. Syekhah Rahmah El Yunusiyah mendirikan sekolah perempuan pertama di Indonesia sampai diakui oleh Al-Azhar, universitas tertua dunia, itu usia 23 tahun. Kita ngapain nih? Gitu. Jadi perlu kita menggali semangat. Jadi kayak ternyata dalam Muslim itu sejarahnya itu begini, ya. Ternyata orang-orang Muslim itu kalau pendidikan itu sesuai dengan tahapannya, maka justru melahirkan orang-orang yang di usia 20-an tidak bimbang, tidak bingung, justru malah melejit, baik melejit keimanannya, keilmuannya, ya, dalam banyak hal gitu, ya, kayak Soekarno jadi delegasi jadi kayak melejit ini yang kita butuhkan sebenarnya. Tapi kita nggak menafikan bahwa untuk saat ini kenapa kemudian disebut banyak tekanan, ya karena memang ada faktor kayak tadi, ya arus informasi, sehingga kalau dulu misalkan kayak zaman saya ya, zaman 20 paling kita membandingkan sama teman dari prodi, ya kan, wah nih TK-nya mendekati 4 gitu kan, kita nggak tahu tuh misalkan di luar, kecuali kita gabung di mailing list gitu, zaman dulu masih pakai email. Nah kalau sekarang ya hampir di handphone kita scroll up, scroll down tuh yang kelihatan, wah usia 20 tahun sudah beli rumah sendiri, ya dia sudah bikin perusahaan. Jadi kita sendiri pinter Bu ya. Insecure gitu. Orang bisa kok gitu, gak bisa gitu ya. Ya udah nyerah aja kali ya. Sampai gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi menyikapinya berarti kita harus tangguh di dalam, ya kan, resilient, ya, dan tentunya menggali Islamic worldview itu, bagaimana sih pandangan Islam
ya dalam menghadapi hidup, bahwa kita harus sadar bahwa identitas kita sebagai muslim tidak diukur dari achievement semata, melainkan maksudnya bukan diukur dari siapa yang cepat sukses gitu, siapa yang cepat beli rumah, kan nggak gitu, siapa yang cepat nikah, siapa yang cepat lulus, kan bukan begitu, melainkan dari siapa yang jalannya lurus. Nah, kalau kita semua yang memahami ini, maka kita akan fokus ya ke tujuan kita yang sebenarnya. Jadi gitu gimana Mai? Ya, balik lagi ke pembahasan ya Bu, quarter life crisis. Nah, menurut Ibu ini gimana sih cara-caranya kita menyikapi ya kan, dalam artian itu harus sukses gitu di usia muda gitu kan, terus harus cepat-cepat dan harus punya pencapaian. Nah, menurut Ibu tuh gimana dengan statement seperti itu Bu? Karena kan kita sebagai sebagai anak muda nih suka gampang terpressure juga nih Bu, apalagi lihat teman-teman kita yang kayak, ih Masya Allah dia umur segini udah kayak banyak banget pencapaiannya, jadi insecure ke kitanya sendiri. Nah, itu gimana Bu cara menyikapinya? Oke, ketika kita bicara sukses, kita luruskan dulu standar kesuksesan. Ya. Dalam pandangan society, masyarakat umum mungkin standar kesuksesan itu adalah harta, ya kan, punya jabatan, ya kan. Kalau di pemuda sekarang mungkin punya cuan, populer, followersnya banyak, ya kan. Kemudian IPK-nya gitu ya. Pokoknya ada popularitas tuh di situ. Nah, dibandingkan standar kesuksesan sebagai seorang muslim itu apa? Apa, Tri? Standar kesuksesan bagi saya yang punya perusahaan, punya mobil, itu sih standar kesuksesan saya. Punya perusahaan, punya mobil menjamin kita ke surga nggak? Ya, aduh, nggak menjamin. Ya, kalau itu dimanfaatkan dalam jalan ketaatan, jamin gitu. Nah, jadi kalau kita lihat standar kesuksesan dalam Islam itu bukan hasil, dalam artian bukan achievement itu tadi, melainkan itu adalah proses kita, ketaatan kita dalam berproses. Nah, ini perbedaan sudut pandang lagi ya. Nah, jadi kalau kita memahami itu, maka kita akan bisa menyikapi ujian-ujian yang terjadi. Ya, karena kalau kita menjadikan manusia lain sebagai pembanding, gak akan ada habisnya. Ya kan, Mai? Kalau munas layan tahi, perkataan manusia gak akan pernah selesai. Nah, saya itu dulu S1 tamat usia 21. Saya langsung lanjut S2 tuh. Lanjut S2, berarti tamat S2 tuh di usia 22,5 tahun, karena saya S2 cuma 1,5 tahun. Ya kan? Kemudian lanjut S3. Jadi saya mulai S3 di usia 23 tahun. Sukses mungkin gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah, saya berpikir kayak ya itulah skenario Allah yang Allah kasih buat saya gitu. Alhamdulillah semuanya beasiswa. Dan dalam pandangan manusia mungkin sukses ya, tapi saya merasa kayak kenapa kemudian saya dari sastra Inggris, jadi kan saya satunya sastra Inggris, kemudian saya pergi ke pendidikan Islam karena ada ruang kosong, kayak ada relung kosong yang saya tidak dapatkan ketika hanya menggali ilmu yang sifatnya tuh kayak nggak ada ngaji-ngajinya gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ada hal yang 23 tahun udah S3 nih gitu. Tapi kemudian kayak ada hal yang ketika kita lihat gitu ya, oh ternyata di usia 23 tahun banyak juga yang lebih sukses daripada saya. Jadi kalau pembandingnya orang lain nih, ada dokter termuda bahkan usia 18 tahun ya kan, 19 tahun nggak cuma jadi dokter, dia udah bisa bikin perusahaan lah, atau dia bikin kayak dia menurut saya dulu ya, orang sukses itu adalah orang yang dia punya NGO ya, non government organization ya, kemudian dia punya kiprah yang sangat luas ya, kayak Ferry Irwandi lah kalau sekarang tuh ya, dia bisa menggerakkan massa gitu. Bagi saya tuh dulu kayak gitu. Kemudian saya dokter, tapi saya nggak sepopuler Ferry Irwandi gitu. Kayak zaman dulu, kalau zaman dulu tuh adalah beberapa orang yang menurut saya tuh kayak kayaknya luas banget nih manfaatnya. Akhirnya saya berpikir kayak, padahal bagi orang saya sukses. Saya berpikir kayak, kalau perbandingan sukses kita adalah manusia lain, kita nggak akan merasa
kita akan selalu insecure, nggak akan merasa cukup, kita nggak akan merasa puas. Maka apa yang kemudian menjadi pembanding kita? Bukan tadi duniawi dalam artian bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi apakah diri saya lebih baik hari ini daripada kemarin? Ini kan mumpung akhir tahun. Iya. Muhasabah. Saya yang tahun ini sudah lebih baik dari saya yang tahun lalu enggak gitu. Terutama dalam takarrub ilallah, dalam mendekat ibadah kita sama Allah, ya kan? Kalau misalkan dulu kita ngaji bisa rutin 1 juz sehari, sekarang kita mungkin ngajinya cuman 1 lembar, itu kira-kira sukses apa enggak? Itu enggak. Sekarang ya kan kita punya harta, anggaplah sekarang mungkin penghasilan ada nih, misalkan kalau dulu penghasilan kita cuma 1 juta misalnya ya, sekarang penghasilan udah 5 juta, tapi penghasilan 5 juta itu malah kita jadi lebih pelit sama orang lain. Sementara waktu penghasilan 1 juta kita bisa sedekahkan 100.000 misalnya ya kan, bisa nggak kita sebut itu sukses? Kan iya, jadi standar kita yang berbeda membuat kita punya cara yang berbeda menyikapi baik itu tadi standar kesuksesan menurut society, kemudian tekanan, pressure tadi. Kalau kita yakin saya tetap berproses dalam ketaatan walaupun saya belum tamat kuliah, saya belum menikah, saya belum punya jabatan di suatu perusahaan apapun itu, tapi alhamdulillah sholat selalu tepat waktu, gitu ya. Ngaji sekian juz per hari, ya, berbakti kepada orang tua. Mungkin lebih ini ya, Kita akan tenang gitu. Kebahagiaan dalam keterangan gitu ya. Kebahagiaan gitu ya. Betul. Dan kita nggak balap-balapan sama orang. Kita akan balapan sama ajal. Iya kan? Kita kan nggak tahu nih kapan kita wafat. Jadi kita balapan sama diri kita sendiri. Ya, jadi diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Jadi kayak misalkan kayak saya, Rin, dulu ya kamu bisa S3, sekarang kan kamu nggak terlalu berkontribusi gitu-gitu ya. Cuman kita bisa ngukurnya bukan iya misalkan itu ada yang udah S3 tapi dia udah jadi profesor gitu. Sementara kalau perbandingannya kayak gitu terus nggak bakal selesai, Tri. Ya, karena di atas langit masih ada langit, ya, akan selalu ada perbandingan. Tapi kalau alhamdulillah selama setahun ini saya sudah bla 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 gitu. Hal-hal ini 1, 2, 3 yang harus saya perbaiki, itu akan menjadi kayak diri kita akan improve, ya, akan ada improvement, tapi bukan lagi melewat standar achievement versi orang banyak, ya, melainkan versi diri kita sendiri sesuai maunya Allah. Ya kan bukan cuma aku mau jadi apa, tapi Allah maunya aku jadi apa. Oke Bu, untuk selanjutnya ya izin bertanya, pesan apa sih yang relevan untuk kita sebagai anak-anak muda zaman sekarang ya di fase umur 20 tahunan ini biar kembali bersemangat lagi, kembali bergelora lagi nih, dan kembali kepada tujuan yang pasti, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya Bu ya, dengan pandangan sudut pandang Islam tadi yang Ibu telah ceritakan bahwa kesuksesan itu kadang salah mengukurnya kita ya Bu ya. Jadi bagaimana itu motivasi kita? Oke, yang pertama itu adalah ilmu, gali ilmu lebih dalam. Karena kalau harta itu kita yang menjaganya, tapi kalau ilmu ya akan menjaga kita, ya. Dan ilmu lah yang akan bikin kita enggak galau menghadapi tekanan hidup, ujian hidup apapun itu. Ya, jadi ilmu terutama yang berlandaskan Islamic worldview tentu, ya, karena kita punya panduan sendiri. Kemudian yang kedua itu jangan ikut arus, ya, jangan ikut arus. Jadilah ikan yang tetap tawar di laut yang asin. Jadilah yang mewarnai, tapi jangan terwarnai. Kita bisa bergaul dengan banyak orang, kita bisa melihat di era digital ini berbagai ya macam ragam manusia, ya, yang dulu mungkin kalau saya jangkauannya nggak sejauh itu gitu ya.
tapi kita harus tetap punya prinsip, ya, punya prinsip sendiri, ya, yang itu tidak tergoyahkan seperti apapun zaman, ya, yang akan kalian hadapi. Karena kita belum tahu nih, ini baru zaman 5.0, nggak tahu sampai 10 nanti kayak mana lagi. Mungkin kita nggak punya handphonenya, nggak digenggam lagi, tapi udah pakai hologram. Tentu juga dengan secara pendidikannya berbeda lagi gitu ya, Bu. Nah. Dan yang harus kita yakini adalah bahwa Islam itu menjawab tantangan zaman. Jadi balik lagi, ya, kita perlu sebagai Muslim, kita perlu memahami apa peran dan juga kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Ya, kalau kita lihat berdasarkan Quran kan peran kita dua aja sebenarnya. Sebagai Abdullah, hamba, sebagai khalifah fil ard, ya kan? Nah, di luar itu ya society standar. Ya, sebagai khalifah apa yang harus kita lakukan? Ya, berarti kita harus memaksimalkan potensi yang Allah anugerahkan. Ya kan, mama istri potensi Allah kasih di bidang kreatif media gitu. Ya kan, KPI, ya, komunikasi penyiaran Islam. Maka jadikanlah potensi itu untuk menciarkan dakwah, ya, Islam, dakwah risalah Rasulullah gitu. Ya, jangan kemudian jadikan potensi itu misalkan untuk buat konten joget-joget aja misalnya, ya kan, yang tidak mendidik, ya kan, hanya demi followers, ya kan. Sekarang banyak yang begitu, karena semakin sensasional semakin banyak followersnya gitu. Nah, jadi kalau kita tadi sudah punya ilmu, kemudian kembali saja, maka kita akan tahu saya harus tetap di jalan yang lurus, bukan berpacu-pacu sukses, ya, bukan berbalap-balap sama orang lain, ya, tapi saya fastabiqul khairat, berlomba-lombanya dalam kebaikan gitu. Iya, Bu ya. Jadi memang terkadang nih di usia-usia kita nih bener-bener ini dah banyak banget tekanan. Jadi gitu teman-teman. Jadi di usia kita sekarang ini kita dapat menyimpulkan ya, di saat usia sekarang itu khususnya di umur 20 tahunan itu tekanan datang memang dari segala macam sisi ya, Bu ya, dari lingkungan kita, dari ekonomi kita, dan juga yang telah ibunya tadi sampaikan. Berarti fase ini juga bukan sebuah kegagalan ya, Bu ya, bukan dong, tapi itu mungkin jadi fase dimana kita bertumbuh ya, Bu ya, fase dimana kita bertumbuh dan tadi yang telah disebut mencari jati diri. Jadi ada penambahan dari kakak Mama? Oke, di usia 20 itu bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tetapi tentang bagaimana seseorang itu belajar bertanggung jawab, mengenal dirinya dan mengelola tekanan dalam diri dia. Itu. Ini ada teman-teman. Jadi harus tetap bersemangat bergelora kita sebagai anak muda, jangan sampai kita terlena oleh yang namanya ekspektasi dari orang-orang ya, Bu ya, diharuskan sukses segala macam, enggak, tapi kita harus lurus istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan kita tersendiri gitu. Oke, sebelumnya terima kasih Ibu sudah menyempatkan datang dan hadir di podcast kami. Sebelumnya terima kasih, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk penonton dan untuk para pendengar. Mungkin mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time. Bye.